mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode kelima dengan judul Bidadari Pencabut Nyawa. Bidadari Pencabut Nyawa. Naskah disusun oleh Izar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Margaret sebagai Intan Pandini, Neni Haryoko sebagai Neng, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya telah dilarikan oleh Mayang Telasih, sedangkan Raden Sakapalwahuna yang telah beberapa lama tinggal bersama dengan Intan di tempat Dewi Jampi teringat kembali pada Eyang Guru dan saudara-saudaranya yang kini tengah berjuang mencari serta menghadapi jelangkung hidup guna membebaskan Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Dan pada akhir kisah itu diceritakan, Intan Pandini telah dapat mengerti dan merelakan kekasihnya untuk menyusul Eyang Guru dan saudara-saudaranya. Intan, terima kasih. Terima kasih atas segala kepercayaanmu. Aku akan segera pergi. Ya, pergi dengan lapang dada. Intan! Intan! Oh, itu Teteh mencariku. Aku di sini, Teteh. Maaf ya, aku mengganggu kalian berdua. Jika begitu, aku pergi dulu. Lanjutkan lagi ya. Teteh, kok ini keterlaluan sekali menggoda orang. Kemarilah. Ada apa, Teteh? Tidak. Aku hanya ingin mengajak kau melakukan tugas yang kemarin diberikan oleh Nenek. Mencari segala macam jenis daun-daunan dan segala macam jenis tumbuh-tumbuhan, dan mencoba mengenalinya dengan mencicipinya seperti kambing. Untuk apakah Nenek Jampi menyuruh kalian berbuat seperti itu? Entahlah. Nenek memerintahkan ini semua ketika Teteh meminta diajarkan juga tentang ilmu pengobatan. Iya, terus saja Nenek memerintahkan. Jika begitu, jika kau mau belajar ilmu pengobatan, ya, baiklah. Aku berikan tugas untukmu yang pertama. Carilah dan cicipilah berbagai-bagai jenis daun-daunan, dan kenalilah dengan baik. Memangnya kita ini kambing apa? Kukira memang itulah merupakan awal dari ilmu pengobatan. Tahap pertama, dari mulai mengenali segala jenis daun dan tumbuh-tumbuhan. Iya, tapi kan harusnya tidak segala jenis tumbuh-tumbuhan. Hewan pun masih memilih-milih, ya nggak, Intan? Iya, Nenek Jampi memang begitulah sikapnya. Dia sudah sedemikian akrabnya dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan dan segala jenis unsur alam. Marilah Kakang Saka. Jika kau ingin menghadap Nenek, aku akan menemaninya. Menghadap Nenek? Ada apakah? Nanti kau akan tahu sendiri di sana, Teteh. Ayo. Biarlah aku menemuinya sendiri, Intan. Aku tidak terlalu tergesa-gesa. Kau pergilah bersama dengan Neneng. Bukankah kau mempunyai tugas dari Nenek Jampi? Ya, baiklah Kakang. Aku menyusuri sungai ini beberapa saat, dan aku akan kembali tidak berapa lama lagi. Mari Teteh, ayo. Aduh, pahit sekali. Aduh, pahit sekali daun ini, Intan. Daun apakah ini namanya? Pohonnya merambat, daunnya panjang, dan kecil. Kau, coba kau cicipi. Gak usah ya. Dari Teteh kan aku sudah tahu bahwa daun ini rasanya pahit. Cukup kan? Adik Intan ini curang. Bukankah tugas yang diberikan Nenek Jampi kita harus mengenal daun ini baik-baik?
dan juga harus mencicipinya. Harus tahu rasanya. Loh iya, aku sudah tahu rasa daun ini. Pohonnya merambat, daunnya kecil tapi panjang. Warnanya agak tua, hijau tua. Rasanya pahit. Dari mana kau tahu rasanya pahit? Ya dari kau, Teteh. Kan sama saja. Nah, ini jenis daun ini belum pernah kita lihat. Coba sekarang ganti aku yang mencicipinya. Boleh. Rasanya harum dan sedikit masam seperti daun belimbing, Teh. Coba aku cicipi. Aduh, bau sekali. Setan, kenapa kau membohongi aku, Adintan? Daripada kau nanti membalas menertawakan aku, lebih baik aku tahan rasa bau itu agar kau juga kebagian mencicipinya. Tunggu, Intan. Berhenti dulu di sini. Jangan lanjutkan lagi. Aku mau hafalkan dulu rasa daun-daunan yang kucicipi tadi. Ya, daun ini yang pertama kita temukan. Rasanya hampir tidak ada. Hanya tawar dan sedikit sepet. Nah, daun yang ini rasanya... Intan, kenapa kau? Tidak apa-apa. Intan, ada apa? Kau tadi kulihat menyika air mata di pipimu. Ada apa? Pastilah ada hubungannya dengan Kakang Saka. Pertemuan Kakang Sakamu dengan nenek? Ya, dia hendak pergi meninggalkan diriku. Pergi jauh mencari saudara-saudaranya dan juga eyang gurunya. Lalu kapan kembali lagi menemuimu di sini? Entahlah. Mungkin bila selesai tugasnya, selesai menemukan kembali Raden Karmapala dan Raden Purbaya. Adik Intan, dia itu laki-laki pendekar, laki-laki perkasa. Tidak seperti suamiku dulu yang setiap hari berada di sisiku. Tugasnya hanya pergi ke kebun, ke sawah, dan juga ke pasar. Tapi Kakang Sakamu itu hebat sekali, Di Intan. Dia itu mirip dengan... Mirip dengan siapa? Malu aku, Di Intan. Malu kenapa, Teh? Siapa, Teteh? Mirip dengan seorang pemuda yang ku kenal. Seorang pemuda yang juga perkasa seperti Kakang Sakamu. Pasti Kakang Aup. Iya kan, Teh? Kau mengenalnya, Di Intan? Tentu saja. Walaupun saat itu aku baru mengenalmu dan dalam keadaan sakit, tapi aku melihat bagaimana kau berpamitan dengannya dan bagaimana pula sikapnya padamu itu. Bagaimana, Di Intan? Bagaimana apa? Apa kau mencintainya, Teteh? Bagaimana mungkin aku berani mencintai seorang pemuda seperti dia? Seorang pendekar perkasa yang telah menyelamatkan diriku, Intan. Membantu aku mencari anakku ke Bukit Tengkorak. Aku hanya berani mengenangnya sebagai dewa penolongku. Dia pemuda yang baik. Aku tidak mungkin mencintainya. Aku bukanlah seorang gadis yang cantik dan pantas dicintainya. Aku telah bersuami dan mempunyai anak. Siapa yang bilang begitu, Teteh? Aku melihat pandangan matanya dan juga sikapnya padamu. Aku yakin Kakang Aup juga mencintaimu. Kau masih sangat muda, Teteh. Kau cantik. Dan kau seorang wanita yang baik. Pastilah Kakang Aup tidak akan salah pilih jika memilih dirimu, Teh. Kita senasib sebentar lagi, Teteh. Mempunyai kekasih, tapi tidak ada di sisi. Ayolah, Teh. Kita kembali menemui nenek.
kita akan melaporkan hasil penyelidikan pertama kita. Itu daun-daunanmu berantakan di rumput. Oh iya, marilah kita kembali saja. Setelah berpamitan dan meminta izin pada Dewi Jampi dan menyatakan maksud serta tujuannya meninggalkan Intan, Raden Sakapalwaguna segera menyiapkan segala keperluannya untuk sebuah perjalanan jauh menuju Kalicagak, tempat di mana eyang gurunya tinggal sementara. Dan pagi-pagi sekali, Selamat tinggal, Intan. Aku pasti akan kembali menjemputmu di sini jika tugas ini sudah berhasil kuselesaikan. Selamat jalan Kakang Saka. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu menyertai perjalananmu. Kami semua menunggu kedatanganmu, Kakang Saka. Iya, aku pasti akan kembali kemari. Bocah, sampaikan salamku pada gurumu, Wanayasa. Katakan padanya, aku menunggunya di sini untuk berbincang-bincang. Baik, Nek. Saya berangkat. Tunggu, Kakang. Kakang, jika Kakang menjumpai Kakang Au, sampaikan salam dari Teteh. Baik, Intan. Baik, Neng. Akan kusampaikan salammu. Apa itu? Apa yang dikatakan adik Intan? Aku berangkat. Kau ini keterlaluan sekali, adik Intan. Kau pasti akan membuat malu aku. Wah, Teteh, sekarang Teteh marah. Nanti jika sudah berhasil, berterima kasih ya. Awas nih ya. Aduh, kok jadi nyubit-nyubit? Sudah. Ayo, sekarang kalian siapkan daun-daun yang telah kalian kumpulkan selama 2 hari ini. Bawa padaku dan kita akan berbicara tentang ilmu pengobatan. Sebentar, saya ambil di dalam, Nek. Iya, saya akan mengambilnya ya, Nek. Aku tunggu kau di pinggiran Kali Cipunagara. Baik, Nek. Bagus. Cukup banyak daun-daun yang kau dapatkan, cucuku. Sebelum aku menyebutkan nama daun ini satu persatu, Nenek ingin tahu, apakah kau sudah mengenal dengan baik sifat dan rasa dari daun ini? Sifat? Jika itu rasanya kami sudah tahu, Nek. Tapi sifat dari masing-masing daun ini ya tidak. Jika kalian sudah mencicipi daun-daun ini, tentu kalian tahu apa rasa daun ini. Daun itu hampir tidak ada rasa khususnya, Nek. Sedikit, ya, hanya sedikit sekali sepet dan sedikit ketul di lidah. Bagus. Ingat-ingatlah, daun ini hanyalah sejenis rumput-rumputan liar yang tidak mempunyai khasiat apapun. Lalu, Nek? Lalu, daun ini bagaimana rasanya, Intan? Pahit sekali, Nek. Kenapa kau jadi gugup seperti itu? Tidak, Nek. Iya, pahit sekali, Nek. Benar pahit rasanya? Apakah kau sudah mencobanya? Iya, belum, Nek. Belum. Teteh yang telah mencobanya. Iya, Nek. Lalu, bagaimana kau bisa mengatakan daun ini pahit? Teteh sudah mencobanya, Nek. Apa kau percaya dengannya? Apa benar daun ini pahit? Masa Teteh akan bohong, Nek? Dia telah mencobanya. Ini adalah ilmu pengobatan, Cuk. Sebuah ilmu. Ilmu ini tidak dapat kau jadikan permainan. Iya, Nek. Tidak boleh. Kau harus benar-benar mengenalnya. Dengan cara seperti itu, kau tidak akan dapat menjadi seorang ahli obat-obatan. Baiklah, Nek. Saya akan mencicipi daun ini. Telanlah, Cuk. Telanlah. Daun itu baik sekali untukmu. Untuk kita kaum wanita. Telan, tidak apa-apa. Ayo.
Baiklah, dengarkan lagi ya Cu ya. Rasa pahit dari daun itu mempunyai sifat dan khasiat sebagai pencuci darah yang sangat baik untuk kesehatan, terutama kaum wanita. Rasa manis mempunyai sifat dan khasiat menambah tenaga. Rasa sepat mempunyai khasiat dan sifat pengetat dan penguat urat. Dan rasa masam pada tumbuh-tumbuhan mempunyai sifat dan khasiat untuk peluntur benalu lemak dalam tubuh. Intan, kenapa kau? Apa kau tidak suka mendengarkan penjelasanku ini? Hah? Suka, Nek, suka. Saya hanya sedang berpikir, apakah ilmu pengobatan itu dapat dipergunakan untuk membela diri jika satu saat kita mendapat gangguan dari orang-orang jahat, Nek? Ya, namanya saja sudah ilmu pengobatan, Cu. Ilmu itu hanya kita pergunakan untuk menolong orang, mengobati orang. Tapi, jika nanti kita bertemu dengan orang jahat yang akan mencelakakan kita, bagaimana, Nek? Pikiranmu untuk belajar ilmu pengobatan ini sudah terlalu jauh, Cu. Jika kita dicelakakan orang, bukankah kita dapat mengobati diri kita dengan keahlian kita? Dan lagi, siapa orang yang akan berani mengganggu ahli obat-obatan seperti kita? Jerangkong hidup, Nek. Jerangkong hidup? Iya. Jika aku ingin membunuhnya, apa kau kira aku tidak sanggup? Apa kau kira aku tidak mampu? Intan, Neng. Iya, Nek. Di dalam saku bajuku ini tersedia bermacam-macam bubuk obat dan juga sekaligus bubuk beracun. Jika aku mau, aku sanggup membunuhnya, membunuh jerangkong hidup. Tapi, kukira bukanlah sikap seorang ahli pengobatan untuk meracun orang. Aku akan melakukannya jika memang sudah amat terpaksa. Tapi, kenapa dulu nenek tidak mempergunakan itu untuk menyelamatkan aku dari tangan Jerang Sari yang menculik aku dulu? Aku tidak menyangka kemampuan anak itu hebat sekali. Agaknya kini aku tidak dapat lagi membanggakan kemampuan ilmu dan aji olah kanuraganku. Sama sekali tidak. Siapa itu? Ternyata kau berada di sini, Dewi Jambi. Aku ini mencari-carimu di sekitar Kali Cipunagara. Kau Wanayasa. Sejak kemarin sore, aku bertanya-tanya tentang dirimu. Tapi ketika aku tanyakan tentang Neng, wanita yang kukatakan tinggal di pinggir Cipunagara, baru aku mendapatkan alamatnya. Kau. Sayang sekali Wanayasa. Kenapa? Baru saja Saka, muridmu itu, meninggalkan tempat ini. Dia pergi ke Kali Cagak untuk mencarimu. Mencari ke Kali Cagak? Iya. Aku dan Seta serta Cempaka muridku datang kemari. Tak ada siapa-siapa di sana itu. Kasihan sekali anak itu. Dia pulang karena rindu padamu. Tapi kau justru mengunjunginya kemari. Ayolah, kita duduk-duduk di gubukku. Mari Wanayasa, ajak kedua muridmu itu. Ayolah Seta, Cempaka, kita minum minuman hangat di Pondok Dewi Jambi. Ayo. Mari silakan duduk Wanayasa. Silakan. Kau pun duduklah di sini anak muda. Dan juga kau bocah. Terima kasih, Nek. Eyang, saya menunggu di luar saja.
Di sini tempatnya sangat indah. Jika begitu, kau tinggallah di sini, bocah. Tinggallah bersama-sama dengan nenek dan cucu-cucu nenek, Intan dan juga Neng. Terima kasih, Nek. Saya main saja di luar, tidak usah tinggal di sini. Ya. Pergilah sana. Hati-hati ya. Ini bukan Gua Larang ataupun Kalijaga yang telah kau kenal dengan baik, ya. Iya, Nek. Anak itu lincah dan gesit sekali, Wanayasa. Berapa umurnya? Jika aku tidak salah, dia pernah mengatakan padaku 15 tahun. Ya, 15 tahun. 15 tahun. Iya. Anak baik. Oh iya, ada apa, Wanayasa? Kedatanganmu yang tiba-tiba cukup mengejutkan aku. Kukira kau belum lagi beristirahat di Kalicagak, sudah kembali menemuiku. Benar ya. Aku sudah tidak sabaran lagi untuk segera mendapatkan kedua anak yang menjadi tanggung jawabku, Raden Karmapala dan Raden Purbaya. Lalu, kedatanganmu kemari untuk apa? Untuk apa? Iya. Apakah perlu kujelaskan lagi, Jambi? Iya. Aku memang mempunyai hubungan baik. Hubungan khusus pada masa-masa yang lalu dengan Jerangkong Hidup. Tapi hubungan itu tidak berarti aku selalu harus melindunginya. Tidak. Kau benar, Wanayasa. Akhir-akhir ini pun aku banyak memikirkan tentang ulahnya yang semakin menggila saja. Apakah Nenek Jampi mempunyai hubungan khusus dengan Jerangkong, Nek? Hubungan keluarga atau apa, Nek? Anak muda. Baiklah, aku akan ceritakan cerita lamaku. Cerita tentang kisah cinta yang tidak pernah kesampaian. Jambi, tak perlu kau ceritakan pada kami jika itu terlalu pribadi. Benar, Nek. Tidak usahlah diceritakan. Maafkan atas kelancangan saya mengajukan pertanyaan tadi. Tidak apa. Pada masa mudanya, Jerangkong Hidup adalah seorang pemuda yang cakap dan amat menarik. Namanya Burit Putra. Burit Putra? Ya. Agaknya hanya kaulah satu-satunya orang yang mengetahui nama asli dari Jerangkong Hidup. Ya, lebih dari itu, Wanayasa. Burit Putra pada masa mudanya adalah seorang pemuda yang gemar mengadu kepandaian. Satu kali ia mendapat luka yang amat parah dan datang menemui guruku, Aki Poho Sugala. Jadi kau adalah murid dari Aki Poho Sugala. Di manakah gurumu saat ini? Apakah dia masih hidup? Ya, entahlah, Wanayasa. Sudah puluhan tahun aku tidak menyambanginya. Kau dengarlah ceritaku berikut ini. Iya. Lanjutkanlah, Jambi. Pemuda bernama Burit Putra itu setelah sembuh tinggal bersama-sama dengan guruku dan saudaraku Rinjani. Aku sangat mencintai Burit Putra. Secara diam-diam kami selalu mengadakan pertemuan dengannya. Akan tetapi beberapa bulan kemudian baru kami merencanakan pernikahan kami.
Rinjani adikku hamil dan ternyata Burit Putralah yang menyebabkannya. Aku sangat mencintainya, tapi aku tidak mungkin mengawini anjing geladak seperti itu. Kehamilan Rinjani kuceritakan pada guru, dan hubunganku pun kuceritakan pula pada guru. Guruku murka, aku diusirnya. Dan Burit Putra yang sekarang ini dikenal dengan nama Jerangkong Hidup juga diusirnya. Tapi Rinjani ternyata kembali dan menyatakan akan membunuh dirinya jika tidak diperbolehkan tinggal bersama guru. Akhirnya Rinjani diterima. Demikian pula aku dipanggil kembali. Akan tetapi aku tidak mungkin lagi berada dekat-dekat adikku yang selalu merawat anak dari kekasihku, kekasih yang sangat kucintai. Mulai saat itu aku mengembara, dan kini setelah kami menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek berjumpa, tetapi aku telah patah arang dengan satu-satunya laki-laki yang kucintai. Dia adalah satu-satunya laki-laki yang kucintai, tapi juga satu-satunya laki-laki yang paling kubenci. Lalu, apakah kini kau tidak bisa berbuat sesuatu? Hah? Berkorban, mengorbankan perasaanmu demi kepentingan dunia kependekaran. Aku tahu kau memegang kunci dari keamanan dunia, dan kau pun harus menyadari itu, Jampi. Baiklah, aku mengerti maksudmu, Wanayasa. Sekarang marilah kau ikuti aku. Mari, ayo Seta, kau pun boleh menyaksikannya. Intan, Neng. Iya, Nek. Tolong bawakan untukku satu besar ember air sumur. Sebentar saya bawakan ya, Nek. Dewi Jampi kemudian mengajak Resi Wanayasa dan Raden Setakeling masuk ke dalam kamarnya. Kelihatan Dewi Jampi menyiapkan beberapa benda dan diletakkan di hadapannya. Di antaranya nampak sebilah keris dari logam yang nampak menghitam, beberapa tumpuk bunga-bunga kecil dan besar yang sudah kelihatan layu, dan beberapa saat setelah air dalam ember besar dibawakan oleh Intan dan Neng, Dewi Jampi memerintahkan agar semua diletakkan di hadapannya. Kau juga boleh melihatnya, Neng. Intan, ambilkan batu hitam di atas balai itu ya, Neng. Yang ini, Nek. Setelah memasukkan batu hitam ke dalam ember besar itu, Dewi Jampi kemudian mengambil keris hitam yang telah dilepas dari sarungnya dan kemudian mencelupkan ujung keris itu pada permukaan air di dalam ember itu. Lihatlah, jika permukaan air telah menjadi tenang kembali, masukkanlah bunga itu sejumput ke dalam air ini. Dan kau boleh mengajukan pertanyaan apapun tentang Jerangkong Hidup, dan kau akan segera mendapatkan jawabnya. Aku akan mencoba melihatnya dengan bantuan kekuatan halus di sekitar kali Cipunagara ini. Iya. Baiklah, Dewi Jampi. Yang airnya itu telah menjadi tenang.
baiklah. Jambi, di manakah Jerangkong Hidup bertempat tinggal sekarang? Di sebuah lembah kecil di hutan Cimalaga Hidup. Di mana itu? Jambi, bagaimanakah keadaan dari kemenakanku, Raden Karmapala dan Raden Purbaya? Mereka kini tidak bersama-sama lagi. Purbaya telah pergi meninggalkan Jerangkong Hidup, sedangkan Karmapala masih tetap bersama dengan Jerangkong Hidup. Jambi, di manakah Purbaya kini berada? Terlunta-lunta dalam perjalanannya di sekitar kota Papaya. Cukup, Jambi, cukup. Sudah, cukup. Kau hebat sekali, Jambi. Apakah keterangan yang baru kudapatkan tadi itu dapat dipercaya kebenarannya? Untuk yang ini, kukira kau dapat mempercayainya, Wanayasa. Baiklah, aku pun berniat untuk menjumpainya. Aku ingin mencoba menghentikan perbuatan gilanya, menahan angkara murkanya. Akan tetapi, jika tidak juga dapat, kau dapat menghubungi anaknya di sekitar pantai selatan, di sekitar muara sungai Cimendung. Jadi kau berniat untuk mencari Jerangkong Hidup juga? Ya, aku berniat untuk menjumpainya, Wanayasa. Apapun yang terjadi pada diriku, aku rela dan ikhlas. Saya ikut ya, Nek. Tapi tidak mungkin, Nek. Ika tidak dapat saya tinggalkan. Cucu-cucuku, perjalanan yang akan kulakukan ini bukanlah sebuah perjalanan yang mengasyikkan, tapi sebuah perjalanan yang penuh dengan mara bahaya. Tidak apa, Nek. Saya tidak takut. Perjalanan seperti itu justru sangat menyenangkan. Apalagi jika perginya bersama-sama dengan nenek. Intan, jika kau ingin ikut, lalu bagaimana dengan Neng? Apakah dia akan kita tinggalkan sendirian di sini? Tapi jangan lama-lama ya, Nek. Iya, tentu. Nenek juga akan sangat rindu dan kehilangan jika meninggalkan kalian terlalu lama. Nah, mainlah kalian di luar. Temanilah bocah perempuan kecil tadi. Siapa tadi namanya, Wanayasa? Cempaka. Ya. Ya, sana main dan temani Cempaka. Baik, Nek. Baik, Nek. Kita tinggalkan sementara rencana keberangkatan Resi Wanayasa, Dewi Jambi, Setakling dan Cempaka. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti perjalanan dari Mayang Telasih yang membawa Raden Purbaya yang tak berdaya dalam pondongannya. Kenapa kau diam saja sejak tadi, bocah? Apa yang sedang kau pikirkan? Benarkah tukang kebun itu bukan Mamangkuraya, kakekku? Lalu suara yang kudengar tadi yang memberikan izin padaku seakan-akan keluar dari mulutnya. Aku merasa jelas mendengar suara yang mirip sekali dengan kakek Mamangkuraya. Bocah, sudah gilakah kau? Melamun seperti orang kehilangan ingatan? Apa sebenarnya maksudmu membawa aku, Bi? Jika Bibi mengharapkan agar aku memberikan kunci-kunci dan
dari jurus yang kuperoleh dari jerangkong hidup dan Mamangkuraya kakekku, Bibi salah besar. Aku tidak akan memberikan pada Bibi kunci-kunci dari jurus-jurus yang kumainkan tadi. Tidak, aku tidak akan pernah mengecewakan orang yang telah berbuat baik padaku. Benar, kau tidak akan memberitahu jurus-jurus itu padaku, bibimu ini? Tidak, kau tidak akan pernah mendapatkan itu dariku. Baiklah, akan kucoba melihat sampai di mana kebenaran dari kata-katamu itu. Sebelum tengah hari, kita akan sampai di tempat tinggalku. Kau pasti akan menarik semua ucapanmu. Ayo, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Hap, hap. Nah, ini dia pondokku, bocah. Marilah kita masuk. Hap, hap. Beristirahatlah dengan tenang di sini, bocah. Tapi kuminta, jangan kau coba-coba melarikan diri. Adik Mayang, kaukah itu yang datang? Lepaskan aku dari tempat ini, Adik Mayang. Tempat ini terlalu menyesakkan dadaku. Adik Mayang. Siapakah itu, Bi? Seorang laki-laki hidung belang, pemuda bejat. Adik Mayang, aku sedikit pun tidak pernah memperhatikan wanita lain. Kepergianku beberapa lama hanyalah sekedar berjalan-jalan saja. Apakah dia sahabat Bibi? Barangkali suara itu mengganggumu, bocah. Biar ku hentikan dengan kayu ini. Adik Mayang, lepaskan aku dari... Lihatlah, suara itu langsung diam. Hampir tidak ada bedanya dengan anjing ataupun kucing purbaya. Siapapun adanya orang itu, Bibi sangat keterlaluan jika memperlakukan dia seperti itu. Nah, bocah, kukira makan yang kuberikan tadi siang padamu sudah cukup mengenyangkan dirimu. Sekarang, kau ikutilah aku. Mari kita ke samping rumahku ini. Ayo, ikutilah aku. Baiklah. Nah, kau lihat sumur kecil di sana itu? Itulah satu milikku yang amat kubanggakan. Ayolah kita ke sana. Nah, kemarilah bocah. Kau jenguklah ke dalam sini. Lihatlah apa yang banyak di dalam sana. Ular. Banyak sekali, Bi. Untuk apa kau kumpulkan? Dan kau pelihara ular sebanyak ini? Untuk apa katamu, bocah? Untuk apa? Kau lihatlah baik-baik. Itu di bawah sana itu. Itu di sudut sana. Kau lihat? Apa itu? Tulang maksudmu? Iya. Itulah tulang-tulang orang yang tidak mau mendengar dan mengindahkan perintahku. Iblis. Kau benar-benar iblis kejam, Bibi Mayang. Jika kau masih saja berkeras, tidak mau memberitahukan padaku kunci dari aji-aji kesaktian yang kau dapatkan dari Bukit Batu Larang, aku akan menurunkan engkau pada batas sengatan ular itu. Kau akan kubiarkan tergantung dan dipatuk oleh ratusan ular sampai kau berjanji akan memberitahu kunci dari aji-aji yang kau miliki itu. Inilah cara yang selalu kulakukan, bocah. Iblis. Benar-benar iblis kau, Bibi Mayang. Kenapa, bocah? Kau takut? Jika kau takut, katakanlah. Maka kau akan dapat tinggal di tempat yang indah ini sambil berlatih dan bermain bersama-sama denganku, bocah manis. Lebih baik aku mati daripada memberikan aji-aji kesaktian dari Bukit Batu Larang itu padamu. Benarkah itu, bocah? Benarkah kau lebih suka mati daripada memberikan aji kesaktian dari kakekmu Mamangkuraya dan juga dari jerangkong hidup? Ya, itu adalah tekadku. Baik, akan kulihat tekadmu itu, bocah keras kepala. Masih ada waktu untukmu untuk merubah sikapmu, bocah. Bagaimana? Tidak, aku tetap pada pendirianku. Anak gila, apa susahnya bagimu untuk memberikan aji-aji itu? Rasakanlah, bocah. Mampuslah saja kau, bocah tidak tahu diuntung. Ikatan ini harus kubuat sekuat mungkin, agar kau tidak membunuh ular-ularku. Bau amis yang amat menyengat mulai menusuk hidung Raden Purbaya, dan kemilau dari kulit-kulit ular beraneka ragam memantul cahaya yang menyilaukan matanya. Sejenak Raden Purbaya terpaku. Bayang-bayang penderitaannya selama ini melintas dalam pandangannya.
Paman Karewang, ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Jika ini memang perjalanan ke Gunung Sawal, kenapa tidak memakai kereta kerajaan? Kenapa kita berangkat secara diam-diam melalui lorong bawah tanah tadi? Kenapa aku disuruh memakai pakaian orang yang tidak kukenal? Ceritakanlah, Paman dan Ibunda pasti menyembunyikan sesuatu. Paman dusta, Paman bohong. Ayahanda pasti akan mati, seperti yang terjadi pada perang-perang yang sering saya dengar. Ayahanda pasti akan terbunuh. Paman dusta. Ibunda juga dusta. Ibunda dusta. Ibunda dusta. Ibunda. Ibunda. Yang Resi, tolonglah ibunda saya. Tolonglah. Jangan biarkan ibunda saya mati. Yang Resi. Karmapala, kaulah pembunuh ibundaku. Kau pembunuh ibundaku. Aku akan menuntut balas padamu. Aku tidak takut. Aku tidak gentar, sekalipun kau anak seorang Mahaprabu. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Awas kau, Karmapala. Awas kau, Karmapala. Awas kau. Ada apa, bocah? Kenapa kau sudah berteriak-teriak? Belum lagi kau dekat dengan ular-ular itu. Apakah kau takut? Kau menyerah, bocah? Takut? Bocah, kenapa kau diam saja? Jika kau memang takut, aku akan segera menarik tambang ini. Bocah, kenapa kau diam saja? Agaknya kau memang memilih mati. Nah, kau rasakanlah. Ular itu, tambang ini dihentikan oleh iblis wanita itu. Ular itu menjulurkan tubuhnya, hendak meraih dan menggigit kakiku. Ular itu melenting menyambarku. Untung saja tidak sampai. Amis ular ini membuat kepalaku pusing. Pusing sekali kepalaku. Dewata Agung, tolonglah hambamu ini. Adik Mayang, tolonglah aku. Telah 2 hari ini aku tidak lagi mengisi perutku. Adik Mayang, bebaskanlah aku. Adik Mayang. Adik Mayang, tolonglah aku. Aku tidak mengkhianati cintamu. Adik Mayang, tolonglah aku. Aku mencintaimu. Manisku, sayangku Mayang. Lepaskan aku dan kita akan bersama-sama lagi. Adik Mayang, lihatlah aku. Tidakkah kau kasihan padaku? Jika kau memang tidak mengkhianati aku, untuk apa kau datang ke kota Raja Galuh? Untuk apa kau mengikuti sayembara itu? Kau ingin mendapatkan putri cantik, kedudukan, kekuasaan, dan meninggalkan aku kekasihmu. Kau salah, Mayang. Kau salah. Aku kesana hanya ingin mendapatkan hadiah. Aku tidak bermaksud mempersunting Putri Nimas. Sama sekali tidak. Aku amat mencintaimu. Aku bermaksud hendak mempersembahkan padamu hadiah permata-permata kecil yang ingin kau letakkan secara berbaris di ujung selendangmu. Aku ingin memberikan hadiah itu begitu kau keluar dari kamar semedimu. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Adik Mayang. Tapi
Lodra Baloka. Lodra Baloka berkata kau telah... Oh, jadi manusia jelek dan kotor itu yang membuatmu marah padaku. Mayang, aku mempunyai saksi dan alasan kenapa dia berbuat seperti itu padaku. Dalam pertandingan itu, dialah yang justru membuka kedok aku, hingga aku diusir dari arena itu. Bagus itu. Tidak, Mayang. Dia membuka kedokku dengan mengatakan bahwa aku adalah si kumbang madu, manusia cabul, dan kekasih gelap dari iblis pencabut nyawa, wanita durjana itu. Setan, manusia licik. Akan kubongkar kuburannya, dan akan kulepaskan seluruh anggota tubuhnya itu satu persatu. Kuburannya? Iya, aku telah membunuhnya. Begitu dia menyampaikan berita tentang dirimu. Agaknya Dewata telah menghukumnya. Dia telah menemukan balasannya. Lalu, saksi yang kau katakan tadi, diakah? Bukan Baloka, tapi Maloka dan Tamburu, 2 orang sahabatku. Dan dia adalah pemenang sayembara itu. Maloka berhasil memenangkan pertandingan itu. Apakah kau tidak mendustaiku? Apakah kau tidak memperdaya aku, Kakang Hanggara? Adik Mayang, aku berkata sesungguhnya. Untuk apa aku mendustai kekasihku sendiri, kekasih yang amat kucintai? Mayang, adik Mayang, kau harus mempercayai aku. Harus, adik Mayang. Baiklah, aku percaya padamu, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Tentu saja manisku, Mayang. Kakang, aku rindu sekali denganmu, Kakang. Ya. Kakang. Aku mengerti, Mayang. Aku mengerti. Oh, setan! Bocah itu telah lenyap. Pastilah ada orang yang telah menolongnya, yang telah berani bermain-main denganku. Setan! Awas kau manusia usil. Jika kutemukan, akan kulempar kau ke dalam sumur ularku ini. Ada apa, adik Mayang? Ada orang yang hendak bermain gila dengan aku, Mayang Telasih. Ia telah mencuri bocah pangeran yang dahulu kita cari-cari. Oh, maksudmu bocah yang dulu pernah kita tangkap itu? Bukan, Kakang. Dulu kita telah salah tangkap. Tapi kali ini, aku telah mendapatkan orang yang tepat, Raden Purbaya. Ayo, Kakang, kita cari orang itu di sekitar tempat ini. Kukira tentu dia belumlah terlampau jauh. Agaknya orang usilan yang telah menolong bocah itu telah mempergunakan kesempatan saat kita sedang melepas rindu, Kakang. Kita masih akan dapat menemukannya, adik Mayang. Ayolah, kita mencoba mencarinya lebih jauh lagi. Baiklah, Kakang Hanggara. Di manakah aku ini? Kau, kakek Mamangkuraya. Kakek Mamangkuraya. Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Apa ini? Apa ini? Aku bukan kakekmu. Aku hanyalah seorang tukang kebun. Tukang kebun dari juragan Bupati aku ini. Tidak mungkin. Kau pastilah kakek Mamangkuraya. Pastilah. Kakek, maafkan saya, cucumu ini yang durhaka, yang telah membunuhmu, melemparkanmu dengan senjata beracun. Saya tidak tahu. Saya telah diperdaya oleh Jerangkong Hidup. Maafkan saya, Kek. Kau ini lucu sekali, bocah. Memangnya seperti apa rupa kakekmu itu? Hingga kau menduga aku mirip dengannya? Dan lagi kau bilang kau telah membunuhnya. Bagaimana ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kau menyangka aku ini siluman, hantu, atau mayat hidup? Saya... Apa betul kakekmu itu sudah mati? Sudah, Kek. Sudah. Ya, sudah. Dan saya sendiri yang telah menewaskannya. Saya yang telah menewaskannya. Nah, jika begitu, kenapa kau menuduhku adalah kakekmu? Tapi kakek mirip sekali dengannya. Dengan kakek saya. Apa kakek mempunyai seorang saudara kembar? Seingatku, tidak, bocah.
Sejak muda aku sudah bekerja sebagai tukang kebun juragan Bupati. Tukang kebun? Iya, tukang kebun juragan Bupati. Nah, jika begitu, kakek tidak bisa mikir lagi sekarang. Jika kakek tukang kebun juragan Bupati, kenapa kakek bisa melepaskan saya dari tangan bidadari pencabut nyawa? Bagaimana kakek bisa mengalahkan Mayang Telasi? Dari mana kau tahu aku dapat mengalahkan bidadari pencabut nyawa? Kakek bisa melepaskan saya dari tangannya. Jika hanya melepaskannya, ya apa susahnya? Aku mengikutimu, juga Rumping temanmu itu. Tapi setelah mencari kian kemari, aku yang ternyata berhasil menemukanmu. Bagaimana kakek bisa menemukan saya? Aku menemukan Mayang Telasi. Melihatnya sedang berbicara dengan seseorang di bibir sumur. Dan ketika wanita itu masuk ke dalam gubuknya, aku menjenguknya ke dalam sumur itu. Ternyata kau ada di sana dalam keadaan pingsan, dan aku menolongnya. Ya, memang agaknya kau bukanlah kakekku. Tapi, walau bagaimana, kau tetap akan kuanggap kakekku sendiri. Ya. Saya melihat diri kakek saya di dalam diri kakek. Iya. Anak baik ya, anak baik. Jika begitu, aku pun ya akan demikian menganggapmu cucuku. Ayolah, mari kita tinggalkan daerah ini. Kita cari tempat lain yang jauh dari orang-orang jahat yang mengejarmu dan juga dari juragan Bupati majikanku. Ayo. Baik, Kek. Sementara itu, rombongan dari Resi Wanayasa yang terdiri dari Raden Setakeling, Cempaka serta Dewi Jampi telah berada tak jauh dari hutan Cimalaka Hideng. Eyang, mengapa kita tidak mencari Raden Purbaya saja? Bukankah ia tidak bersama lagi dengan Jerangkong Hidup? Kita akan dengan segera dapat menemukannya. Ya. Aku mengerti kecemasanmu terhadap junjunganmu, Cempaka. Aku bukannya tidak memperhatikannya. Tapi keadaannya yang mengembara seorang diri berada di sekitar tanah Pasundan ini tidaklah perlu kau cemaskan. Aku yakin kita akan segera menemukannya dengan bantuan perguruan Tongkat Merah. Mudah-mudahan saja. Kasihan sekali Raden Purbaya. Dia telah kehilangan ibundanya. Dan juga entah bagaimana nasib dari ayahandanya kini. Ya, mudah-mudahan saja Ki Pungkur akan datang hari ini menemui kita di tempat ini. Pesan itu baru saja 2 hari kakek sampaikan pada seorang pengemis tongkat merah. Apakah mungkin dia akan dapat segera menemukannya? Kita lihat saja. Aku kira hari ini dia akan datang kemari. Ini dia. Agaknya dia Ki Pungkur sudah tiba. Jampi, bangkitlah dan sambutlah tamu agung kita, penguasa tanah Jawa dan Pasundan tanpa singgasana dan mahkota. Ayo, keluarlah kau Pungkur. Aku sudah tidak sabaran menunggumu. Kau semakin tua, semakin hebat saja Wanayasa. Ayolah, kita keluar Sariti. Apa kabar, Jampi? Benar-benar suatu kehormatan. Aku dapat bertemu lagi denganmu, Jampi.
Aku justru yang mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Maharaja besar yang menguasai Jawa dan Pasundan. Mahaprabu sana hanyalah berkuasa atas tanah Pasundan. Tapi kau, si kakek jelek dan kotor, mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar. Kau ini keterlaluan, Jampi. Jika kau memang bersedia menduduki jabatan ini, aku akan senang sekali. Jampi, pekerjaanku dari hari ke hari hanyalah lari dari daerah sini ke daerah sana, menjenguk sini dan menjenguk sana. Dan semua urusannya hanyalah urusan kotor, bau, dan hanya bikin capek saja yang kudapatkan. Sudah, marilah. Sekarang kau duduklah dulu, Pungkur. Iya. Masih ada sebuah tugas lagi. Tugas berat yang akan kumintakan pertolonganmu. Pastilah kau hendak mengajakku bersama-sama ke hutan Cimalakahideng, ya? Bagaimana kau dapat mengetahuinya, Pungkur? Jampi, anggotaku telah dapat mencium kegiatan seorang bocah yang liar dan sadis di sekitar hutan Cimalakahideng, dan juga sempat melihat jelangkung hidup berkeliaran di dalam hutan itu. Nah. Itulah tugas yang akan menunggumu, Pungkur. Iya. Tapi aku meragukan keberhasilan dari pencarian kita, Wanayasa. Kenapa bisa begitu, Pungkur? Ada dua kejadian penting yang kujumpai dalam waktu 2 hari ini, Wanayasa. Yang pertama, anggotaku dari kota Papayan telah berhasil menangkap seorang bocah. Dan di dalam tahanan, bocah yang tidak dikenal oleh anggotaku itu telah melepaskan tawananku yang lain, yaitu Mayang Telasi. Bidadari pencabut nyawa. Iya, betul. Bidadari pencabut nyawa. Benar-benar keterlaluan Raden Purbaya. Tingkah dan ulahnya semakin menjadi-jadi saja. Tidak. Aku tidak percaya junjunganku akan segila itu. Dia adalah seorang anak yang baik. Aku mengenalnya. Kau benar, Cempaka. Tapi pengaruh jerangkong hidup selama berbulan-bulan telah banyak mempengaruhi dan merubah sikapnya. Tidak. Aku tidak percaya. Iya. Memang kau benar. Dia adalah anak baik. Aku sempat menerima bukti baik anak itu. Dia mempunyai jiwa yang welas asih. Akan tetapi kenyataan telah membuktikannya. Kakek tua, janganlah kau sembarangan menuduh junjunganku. Apakah kau tahu dengan pasti bahwa dia yang telah melepaskannya? Apakah bukan tidak mungkin justru sebaliknya? Sudahlah, Cempaka. Di tangan Mayang Telasi tidak terlalu sulit bagi kita untuk menyelamatkannya. Nah, Pungkur, kau tadi mengatakan 2 peristiwa penting. Masalah apa lagi yang telah kau temui? Iya. Prabu sana telah mengirimkan jago-jago andalannya untuk mencari jerangkong itu. Iya. Sepasang pendekar dari Nusa Baru, Panglima Pakih, dan beberapa orang pendekar utama lainnya. Iya. Dan mereka kini berada tidak jauh lagi dari tempat kita ini. Iya. Lalu, apakah mereka mengetahui harus kemana mencarinya? Ya, aku kira demikian, Wanayasa. Mereka kini sedang mengarah ke tempat yang benar. Iya. Kesempatan yang terbaik kukira ini, Pungkur. Kita akan bersama-sama dengan mereka mencoba menghancurkan jerangkong hidup. Benar, Wanayasa.
Akan tetapi, kukira sebaiknya kita tidak perlu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bukan tidak mungkin Jerangkong yang sempat mengetahui akan segera melarikan diri dari Cimalaka Hidup. Oh, tua gila, Bungkur. Alangkah indahnya kata-kata itu. Jerangkong Hidup melarikan diri. Ya. Melarikan diri. Selama ini dia adalah momok bagi kita, tokoh-tokoh dunia kependekaran Pasundan. Tapi kini kau memperhitungkannya bahwa dia akan dapat kita kalahkan. Nah, ayolah, kita segera mencari iblis itu, Bungkur. Kita pelajari dahulu daerah sekitarnya. Nah, ayolah Jambi, Setan, Cempaka, ayo bersiaplah kalian. Iya, baik Eyang. Nah, Cempaka, cepatlah naik ke atas kudamu. Tidak Eyang, biarlah saya berjalan kaki saja seperti tadi. Tadi Eyang memperbolehkan saya berjalan kaki sambil menuntun kuda ini. Cempaka, kali ini kita akan melakukan perjalanan cepat. Kau naiklah. Paman Seta, Eyang, biarkan aku lari bersama-sama dengan kalian saja. Masakan aku hanya seorang diri yang berkuda? Tidak usah kau pedulikan kami, Cempaka. Lihatlah, kita akan mempercepat lagi perjalanan ini. Lihatlah, bukankah kau belum sanggup untuk berlari cepat seperti ini? Hai, Tahakeling, kau dampingilah terus adikmu Cempaka. Jaga baik-baik. Kita akan segera memasuki daerah dari Jerangkong Hidup. Baik, Eyang. Pasar ini cukup ramai, cucu. Jika kau hendak mencari makanan untuk mengisi perutmu, disinilah tempatnya. Apakah kau sudah merasa lapar? Sudah, Kek. Sebaiknya kita mengisi perut dulu di sini, agar jika kita lalui pasar ini, kita tidak lagi pusing mencari tempat makan. Ada-ada saja alasan orang yang lapar. Ya, ayo, marilah. Tapi kita makanan di sana saja, Kek. Mungkin uang simpananku tidak cukup jika makan di rumah makan besar itu. Dan lagi pakaian kita. Iya, jangan khawatir, cucu. Aku mempunyai simpanan uang yang cukup untuk makan di sana. Ayo, jangan khawatir tentang pakaian. Kita membawa uang untuk membayarnya. Tapi Kek. Sudah. Ayo kita makan di sana. Ayo. Pangeran Purbaya, pangeran yang selayaknya bergelimang dengan kemewahan, kini untuk makan di sebuah rumah makan pun hatinya berdegup dan berdebar tegang. Ia merasa khawatir jika tak dapat membayar harga makanan di rumah makan yang terbilang besar di kota kecil itu. Ayo, makanlah, cucu. Kenapa kau kelihatan lesu seperti itu? Ayo, kau khawatirkan aku tidak dapat membayarnya. Ini lihatlah uang yang kubawa. Cukup bukan? Kakek ternyata membawa uang yang sangat banyak. Makan. Ayo, jangan ragu-ragu, cucu. Ayo, makan. Baik, Kek. Tempat ini cukup baik, Kakang Paki. Kita makan di sini saja. Ayo, mari. Tempat ini cukup baik, Kebobau. Baik, Adi dan Arsendi. Pelayan, kemarilah. Cepat. Ya, Tuan. Berhati-hatilah, cucu. Mungkin mereka adalah orang jahat. Kau memiliki kepandaian. Janganlah mencari perkara secara sembarangan.
Tidak, kakek. Aku tidak suka mencari perkara. Dan lagi, mereka adalah orang baik-baik. Mereka bukanlah orang jahat. Dari mana kau tahu bahwa mereka bukan orang jahat? Mereka adalah pengawal-pengawal utama dari sebuah kerajaan. Dari mana kau tahu, bocah? Tanda di lengan itu, kek. Itu, salah satu dari mereka adalah seorang panglima. Dan beberapa di antaranya adalah perwira-perwira utama. Dan lainnya, saya kira juga adalah tak berbeda orang-orang dari istana. Iya. Pintar sekali kau, bocah. Itu, dengarlah. Mereka bicara. Kelihatannya cukup serius. Dengarlah, kek. Aku mendengar ia menyebut-nyebut Raden Karmapala. Iya. Dan dengarlah, kek. Iya. Ya, tugas kita membebaskan Raden Karmapala tidak kalah sulitnya dengan masuk ke dalam istana Ranghyang Prabu Sora. Kau agaknya terlalu melebih-lebihkan Adidanar Srenggi. Masa akan menghadapi seorang tokoh sakti persilatan saja? Kau bandingkan dengan istana Ranghyang Prabu Sora yang dipenuhi dengan puluhan jago perwira maupun prajurit. Aku tidak berdusta, Kakang Paki. Kedatanganmu ke Pasundan ini baru sekitar 10 tahun. Sedangkan masa-masa angkara murka dari Jerangkong hidup sekitar 20 tahun yang lalu. Begitu hebatnyakah dia? Dia sangat hebat, Kakang Paki. Akan tetapi, dengan ditemani Kakang Paki dan beberapa rekan-rekan kita ini, kukira kita akan dapat menekan Jerangkong hidup itu. Mudah-mudahan keterangan yang kita dapatkan dari petugas sandi kita itu benar-benar tepat, hingga kita dapat segera menyelesaikan tugas kita. Ya, untuk itu cepatlah habiskan makanan ini, Kakang. Ya, baiklah Adidanar Srenggi. Akan kulihat sampai di mana kehebatan tokoh yang bernama Jerangkong hidup. Kelompok laki-laki tersebut ternyata benar utusan dari Prabu Sana. Mereka segera menyelesaikan santapannya. Akan tetapi, belum lagi mereka bangkit dari tempat duduknya. Mau lari kemana kau, kemenakanku yang manis? Agaknya kau orang tua usilan yang telah melepaskan bocah itu dari tanganku. Kaulah yang sangat keterlaluan, Bibi Mayang. Untuk apa kau menyusahkan diriku terus-menerus seperti ini? Kau tunggulah dulu, bocah. Urusan kita dapat kita bicarakan nanti. Aku hendak menyelesaikan urusanku dengannya dulu. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya. Saya melihatnya sedang terikat di sumur itu. Saya merasa kasihan dan melepaskannya. Agaknya kau memiliki kepandaian. Kau akan kubesar, kakek tua. Akan kukuliti tubuhmu jika kau tidak mau minta ampun dan membunuh diri di hadapanku. Ampunkan saya, Nona. Ampun. Iblis wanita, kau hanya berani mengganggu kami, anak-anak dan kakek tua yang lemah. Agaknya kamu ingin kukuliti tubuhmu di tempat ini. Tunggu, siapakah kau ini, wanita iblis? Orang tua, siapakah kau ini? Ada urusan apa kau berani mencampuri urusanku? Siapapun diriku, kukira kau tidak perlu tahu. Cuma ku minta demi keselamatanmu juga, tinggalkanlah tempat ini. Kakang, untuk apakah Kakang melayani orang muda sepertinya? Usir saja dengan kekerasan. Jangan bicara panjang lebar. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kakang. Saat ini, walaupun kalian ingin lari juga sudah tidak ada kesempatan lagi, orang tua. Kalian akan kubuat merangkak minta ampun padaku. Katakanlah orang tua. Kau hebat sekali, Nona. Siapakah kau ini sesungguhnya? Siapakah aku ini? Kurasa kau tidak perlu tahu. Tapi kau cobalah sekali lagi seranganku ini. Paman, dia adalah Mayang Terasi, si bidadari pencabut nyawa.
Ternyata kau adalah Mayang Telasih, si bidadari pencabut nyawa. Pantas tingkah dan ulahmu demikian gilanya. Jika kau sudah tahu siapa diriku, kenapa kau tidak meminta ampun dan langsung membunuh diri? Hah? Ya! Adik Mayang! Adik Mayang, kau terluka. Dadaku terasa sesak. Laki-laki tua itu hebat sekali, Kakang. Ayo kita serang bersama-sama. Jangan, Adik Mayang. Jangan. Mereka adalah jago-jago utama dari kerajaan Galuh. Dan orang yang baru saja kau hadapi itu adalah Panglima Pakai Sulung. Pantas. Ayo, Kakang, kita tinggalkan saja tempat ini. Mari, Adik Mayang. Untung saja Maloka sempat membuka rahasia Bang Sabjabul itu. Jika tidak, tentu sang putri akan hancur hatinya mendapatkan seorang suami laki-laki itu. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Adi Danar Srenggi. Tunggu dulu, Paman. Paman, saya mengucapkan banyak terima kasih. Satu saat, jika saya berumur panjang, saya ingin sekali membalas budi baik Paman. Bolehkah saya tahu nama Paman? Bocah, anak baik. Namaku Paki Sulung. Oh, Paman Paki Sulung, Panglima dari Kerajaan Galuh. Dari mana kau tahu, bocah? Dari ikatan yang melilit di lengan Paman Paki. Oh, hebat sekali. Hebat sekali pengetahuanmu, bocah. Siapakah namamu dan siapa orang tuamu? Nama saya Purbaya dan orang tua saya sudah lama tiada. Lalu kemana sekarang arah dan tujuanmu? Ke rumah kakekku ini. Di Karang Sedana. Ya, di Karang Sedana. Ya, Karang Sedana. Jauh sekali perjalanan kalian. Sayang sekali. Aku tidak dapat membantu kalian lebih jauh lagi. Berhati-hatilah kalian di jalan. Aku mempunyai tugas yang harus kuselesaikan. Selamat tinggal. Mari, Adi Danar Srenggi. Adi Kebo Pamuk. Mereka telah pergi, Kek. Saya... Ada apa, cucu? Kenapa kau kelihatan bingung seperti itu? Saya... merasa iri dengan Raden Karmapala, Kek. Iri pada Raden Karmapala? Siapa Raden Karmapala itu? Mereka itu mencari Raden Karmapala. Ya. Mereka itu adalah para pengawal dari ayahandanya. Sedangkan saya... Kenapa? Kenapa, cucu? Ada apa dengan dirimu? Kenapa kau sampai iri dengan Raden Karmapala? Memangnya siapa ayahanda dari Raden Karmapala? Dan kamu ini siapa sebenarnya? Tidak. Tidak, Kek. Iya. Saya iri karena dia anak seorang raja besar. Apapun yang terjadi dengan dirinya selalu menjadi perhatian banyak orang. Sedangkan saya hanyalah seorang anak yang sudah tidak mempunyai sanak kadang lagi. Iya. Nasib manusia itu ada di dalam tangannya, cucu. Di dalam tangan yang maha kuasa. Yang maha kuasa menentukan garis dari jalan hidup kita. Jalan hidup ini
Ya. Tetapi kita sebagai manusia yang memiliki akal dan semangat diwajibkan olehnya untuk selalu bergerak berjuang menghadapi kehidupan yang diciptakannya itu. Aku seorang tua yang bodoh, Cu. Tapi aku yakin satu saat dengan kepandaian, semangat, dan juga dari pancaran wajahmu, kau akan menjadi seorang yang besar dan dihormati, yang juga akan dijunjung tinggi semua kata-kata dan perintahmu. Kakek ini terlalu mengada-ada. Tidak mungkin, Kek. Aku seorang anak yang bodoh, miskin, dan lemah seperti ini. Tidak mungkin akan menjadi orang seperti yang kakek katakan itu. Ayolah, kita tinggalkan rumah makan ini. Itu, lihatlah, pemiliknya memperhatikan ke arah kita. Bagaimana nih, Kek? Apakah kita akan membiarkan saja kerusakan yang telah kita sebabkan ini? Lalu maksud Raden bagaimana? Kita harus menggantinya. Bukan kita yang menjadi sebab utamanya. Ya, Kek. Tapi bagaimanapun juga, ini kitalah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Kasihan sekali. Tentu cukup banyak kerugian yang telah kita buat. Meja dan kursi yang hancur itu. Saya mempunyai uang, tapi uang ini... Kau baik sekali, cucu. Simpanlah uangmu itu. Biarlah pakai uang kakekmu saja ini. Ini uang yang ada padaku. Kira cukup untuk mengganti kerugian ini. Sudah, simpanlah uangmu itu. Ayo. Setelah mengganti kerugian pada pemilik rumah makan itu, keduanya, kakek dan cucu itu, melanjutkan perjalanan mereka. Untuk menghindari dari kejaran Mayang Telasih, mereka kemudian mengambil jalan yang sepi di pinggiran hutan kecil. Akan tetapi, walaupun keduanya telah berusaha menghindarkan diri dari intaian Mayang Telasih, di hutan tersebut mereka dikejutkan oleh kehadiran bidadari pencabut nyawa itu secara tiba-tiba saja di hadapan mereka. Selamat bertemu lagi kemenakanku yang manis. Kau Bibi Mayang? Ya, aku tidak mungkin melepaskanmu dengan begitu saja, bocah. Aku begitu menyayangimu. Apapun yang akan kau lakukan, aku tidak akan memberikan aji-aji yang kudapatkan dari Bukit Batu Larang itu, Bi. Percuma saja kau memaksa dan mengejar-ngejarku. Apakah benar begitu, bocah? Apakah benar kau tidak akan menjelaskan padaku sekalipun aku mencabuti seluruh jari-jari kakekmu itu? Setan! Kakang Anggara, kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Cukup jelas, adik Mayang. Kemarilah, kakek tua. Bukankah kau sangat sayang pada cucumu? Kemarilah. Entah setan macam apa lagi yang kau bawa kemari, Bibi Mayang. Ayo, majulah kau manusia jahat. Hati-hatilah, kakak. Anak itu cukup hebat perempuannya. Masakan kau mengkhawatirkan diriku untuk menghadapi cacing ini, adik Mayang? Kau cacing kecil berhasil memukul kepalaku. Setan, kucincang tubuhmu. Kakang Anggara, masukkan kembali pedangmu itu. Tapi anak setan ini telah memukul kepalaku, adik Mayang. Masukkan kembali pedangmu. Hadapi dengan tangan kosong. Kau masih mampu menghadapinya. Aku tidak sabar lagi untuk melepas lehernya. Ingat, kakang, bukankah kau mengerti? Aku membutuhkan anak itu hidup-hidup. Baiklah, adik Mayang. Berhati-hatilah, bocah. Aku akan membuatmu menyesal telah memukul kepalaku ini. Kali ini, Dika Hanggara si Kumbang yang merupakan kekasih dari Mayang Telasih melancarkan serangannya pada Raden Purbaya dengan kencang. Sejenak, Raden Purbaya berhasil menahannya dengan gerbang dewatanya yang telah disempurnakan dengan kincir metu tingkatan terakhir dan juga Aji Smedi Dewa Gila. Akan tetapi karena ilmu itu hanya dipelajarinya dalam beberapa hari saja, belum mampu untuk menjatuhkan si Kumbang Madu.
Bahkan beberapa saat kemudian, kini Raden Purbayalah yang justru telah terdesak. Akan tetapi pada saat yang kritis tersebut, Kenapa denganmu? Kenapa kau membiarkan dia memukulmu? Entahlah adik Mayang. Tiba-tiba saja tanganku dan juga seluruh tubuhku tak dapat kugerakkan. Aku tidak mengerti adik Mayang. Biar aku akan memberi hajaran pada bocah itu. Minggirlah kau adik Mayang. Tidaklah Kakang, biar aku saja yang menghadapinya. Kau hebat sekali kemenakanku yang manis. Tapi sekarang kau akan melihat sebuah hiburan yang menarik. Sebuah hiburan yang sangat menyenangkanmu. Kakang Hanggara, kau uruslah kakek itu. Kami berdua di sini akan menyaksikan sebuah hiburan yang manis. Ayo, duduklah kemenakanku yang manis. Duduklah di sini. Rumput ini cukup bersih. Sekarang kau saksikanlah bocah. Kakekmu yang tersayang akan memberikanmu sebuah hiburan. Dika Hanggara, pemuda bejat dan berandalan itu, kemudian menepuk beberapa jalan darah di beberapa bagian tubuh kakek tukang kebun itu. Tepukannya itu mengarah ke bagian pinggang, paha, dan kepala kakek tua itu, dan bertujuan hendak mendatangkan rasa nyeri dan gatal yang dapat membuat seseorang hampir menjadi luka diri. Akan tetapi entah bagaimana, yang terjadi justru sebaliknya. Ada apa dengan kau, Kakang? Mengapa kau jadi seperti ini? Entahlah adik Mayang. Aku tidak mengerti. Ketika aku melancarkan totokanku pada kakek itu, aku justru merasa jalan-jalan darahku tertutup. Jalan darah yang sama yang hendak kututup di tubuh kakek itu. Setan. Rupanya orang ini benar Mamang Kuraya, kakek dari bocah setan ini. Biarlah, aku akan mencoba untuk memukulnya saat ia sedang lengah seperti ini. Ya! Kakak Hanggara, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini, tolong. Kenapa kita harus melarikan diri adik Mayang? Bukankah kau menginginkan bocah itu? Manusia tolol, gablok. Tidak tahukah kau mengapa tadi aku sampai terlempar dan kau sampai berjingkrak-jingkrak seperti monyet dungu dan sampai berhasil dipukul oleh Purbaya? Aku tidak mengerti maksudmu, Mayang. Kakek tua itu adalah seorang tokoh tua yang maha sakti yang satu angkatan dengan Jerangkong Hidup. Mana mungkin adik Mayang? Dialah yang bernama Mamang Kuraya. Mamang Kuraya? Ya. Tokoh sakti angkatan masa lalu, guru dari Siwanayasa. Ya, dialah itu setan. Jika demikian, gagallah rencanamu untuk memiliki bocah itu. Tidak Kakang. Aku akan terus berupaya untuk mendapatkan bocah itu dengan cara apapun. Maafkan aku, cucu. Aku telah menggodamu sedemikian rupa. Aku rindu sekali denganmu. Sejak perpisahan kita di Bukit Batu Larang itu, aku berniat hendak mencarimu. Tapi apa, Kek? Ya, aku lalu menghentikan pencarianku beberapa saat. Aku bersembunyi karena aku melihat orang yang amat kutakuti berkeliaran kembali. Pendeta Sanata Dharma tentu mencari Jerangkong Hidup, dan aku pencuri kitabnya. Itulah, bukankah setiap bentuk pencurian akan membuat dan membawa kesusahan? Iya. Iya, kau pintar dan jujur sekali, bocah. Ya, setiap benda yang kita curi akan membawa dan mendatangkan kesusahan pada diri kita. Ya, kau benar, bocah. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kemana kita akan pergi, Kek? Ya, terserah padamu, cucu. Kemanapun kau ingin pergi, aku bersedia mengantarkan. Sekalipun ke ujung dunia ini. Kemanapun kau mau, aku kini sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku merasa sendiri dan kesepian.
Benarkah demikian, Kek? Benarkah kakek akan bersedia mengantarkan saya kemana saja? Iya. Kemana saja? Jika begitu, marilah kita pergi mencari ayahandaku. Raden Purbaya menjadi gembira mendengar kesediaan dari Mamang Kuraya kakeknya. Dan seketika itu juga ia mengajukan permintaan untuk mencari ayahandanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah dengan pengalaman Raden Purbaya selanjutnya? Dan bagaimana dengan pertempuran di hutan Jimanaka Hideng? Apakah Jerangkong Hidup akan mampu mengatasi serbuan dari para pendekar tingkat tinggi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode kelima, Bidadari Pencabut Nyawa. Sampai jumpa.